Assalamualaikum. Pagi hari ini rutinitas Rabu Brutal. Ini kita menunggu Pablo yang sepedanya sedang ngadat bocor. Nah, ini yang menarik. Ini ini direnovasi. Jadi, Pap, kamu pengen jadi kayak Pogacar ya, Pap? Bagaimana itu, Pak? Dia Ini ikut saya kan? jadi cranknya digraji dikurangi dan panjangnya jadi cuma 155. Kalau Pogacar kan 165. Nah, ini dipotong sama Pablo, jadi panjang cranknya ini cuma tinggal 155. Saya tidak tahu maksudnya apa ini. Ada-ada aja ini Pablo ini. Selama pakai pendek ini gimana, Pak? Enak kalau jarak jauh, Pak. Kalau jauh enak. Kalau endurance enak. Oh, pendek ininya enak. Ya, Sudah sama Colnago ya. Sama kayak Pogacar ya. top speednya cepat, tapi untuk nahannya nggak bisa. Wah, top speednya cepat. Mantap ini. Ini katanya ngomongin top speed deh, Pablo. Keren ya. RPM-nya tinggi. RPM-nya tinggi. Ini Mas Andi Gilang sudah bergabung lagi. Ini teman-teman pada pagi hari ini. Siap, Pap? Assalamualaikum. Pagi hari ini kita ada di Cash Money. Cash Money dari Jakarta Cycling School. Kemarin disampaikan oleh Mas Rostedi, juga dari Mas Robert. Jadi yang finish 1, 2, 3 akan mendapat hadiah Cash Money. Ini pesertanya pagi hari ini ada sekitar 10. Ada dari Bandung, ada Afif. Oke, kita sebelum berangkat berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita berangkat. Ditemani sama Mas Rozi. Siapa Rozi? Ini peserta Rabu Brutal pada pagi hari ini. Teman-teman yang lain sepertinya pada pagi hari ini karena padatnya jadwal race seperti besok tanggal 9, 10 itu ada dari Lodaya, kemudian ada Linggarjati, juga ada Tur Prambanan. Oke, kita start. Flying start ke Sedayu. Untuk informasi race seperti yang sudah kami sampaikan bahwa tanggal 9, 10, 11 persiapan teman-teman untuk menghadapi 3 race yang bersamaan. Tentunya ada Tour de Prambanan, kemudian ada Lodaya di Tasik, kemudian juga ada Linggarjati. Bersamaan kemudian tanggal berikutnya ada di Boyolali yaitu ECC Full Speed. Untuk informasi berikutnya, Bernard van Aert akan main di Olimpik kelas Omnium besok tanggal 8 Agustus, tepatnya besok sore, lebih kurang jam 16 sampai jam 18. Itu dia melakoni untuk scratch race, kemudian elimination race, tempo race di dalam satu rangkaian Omnium. Kami berdoa dan mensupport penuh semoga Bernard bisa menyumbangkan medali dan mendapatkan hasil yang terbaik di kelas Omnium, mewakili seluruh teman-teman cyclist yang ada di Jogja khususnya. Cuaca Jogja pada pagi hari ini
di arah barat mendung gelap. Kami absen dari depan. Ini yang paling depan adalah Ditra, kemudian Afif, kemudian Didot, kemudian Fajar, lalu Bayu, lalu Faiz dari Bandung. Bedanya sama persis dengan Bayu. Kemudian ada Pablo menggunakan Colnago. Kemudian ada ini Delia Mas Dahli. Dan ini Andi Gilang yang menggunakan spesialis merah. Di pesertanya lebih kurang pada pagi hari ini 9. Dan kami ucapkan terima kasih kepada JCS Jakarta Cycling School PIK Pantai Indah Kapuk yang sudah memberikan hadiah berupa cash money pada rutinitas Rabu Brutal pada pagi hari ini. Kita masih ada di ruas Jalan Wates untuk flying start menuju Sedayu. Untuk informasi yang lain, kami turut bangga mengucapkan selamat hebat kepada Beng Beng Bambang Anggoro Jati yang telah menyelesaikan transkontinental sejauh 4.415 km. Start dari Prancis di Velodrome Roubaix, kemudian finish di Istanbul, Turki pada pencapaian 14 hari 15 jam 10 menit. Beng Beng berhasil finish, membanggakan untuk Indonesia tentunya, yang baru mengikuti transkontinental sejauh 4.000-an kilometer. Oke, kita sudah start masuk di lintasan Sedayu. Jadi hadiah pada pagi hari ini disampaikan oleh Jakarta Cycling School. Teman-teman bisa berkunjung atau follow di Instagramnya. Dan di sana tentunya juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi apabila teman-teman berdomisili di wilayah Jakarta, bisa bergabung untuk ikut olahraga bersepeda dengan menghubungi nomor yang ada tertera di bio Instagram Jakarta Cycling School. Kembali ke lintasan, kita sudah normal di speed 52 pada speedometer motor. Otomatis kita sudah stabil di 45 km per jam pada speed cyclo sepeda. Untuk teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini seperti Victor, Udin akan mengikuti 2-3 hari ke depan, yaitu Bentang Jawa. Jadi otomatis mengkondisikan fisiknya juga keseluruhan untuk persiapan Bentang Jawa. Sedangkan untuk seperti Anang, Noval, dan beberapa teman lainnya, menurut berita sudah berangkat ke Lodaya atau ke Linggarjati. Sedangkan beberapa teman yang lain juga ada
kegiatan sepeda, latihan seperti Pelada DIY. Ini melakukan latihan untuk tanjakan pada hari ini. Saat ini menunjukkan pukul 6.54, mengingat tadi kita ada trouble pada sepedanya Pablo. Sepedanya Pablo sebelum start tadi udah mengalami bocor, jadi kita tunggu sampai penggantian ban dan kita start agak terlambat. Pagi hari ini jam 6.55 kita ada di 1,6 km pada average 43 km per jam dari titik start Sedayu. Yang ada di depan kami ini adalah Andi Gilang yang sudah lama tidak hadir. Pagi hari ini sudah hadir kembali, mengingat kemarin jadwal race pada MotoGP sangat padat dan beberapa kali Andi Gilang ini mendapatkan hasil dengan podium untuk MotoGP Honda. Nah, penampilan Andi Gilang yang menggunakan spesialis merah. Masih stabil di 45 km per jam. Tukang tariknya adalah Ditra Pranata. Dan tentunya yang paling depan adalah Mas Rozi sebagai marshal. Sepertinya sudah mulai berjarak. Lepas di kilometer 6. Satu pembalap pagi hari ini sudah lepas. Berarti ini tinggal 8 yang ada di kilometer 6,1. Pada pagi hari ini Jogja tidak seperti biasanya mendung gelap. Padahal biasanya adalah cerah, kemudian panas. Tapi pagi hari ini dingin mendung. Tukang tariknya adalah Afif. Kita cek satu-satu. Afif, kemudian di belakangnya Pablo. Belakangnya adalah Faiz dari Bandung, kemudian Didot, Fajar, Bayu, Gilang, dan Ditra. Saat ini kami memasuki kilometer ke-7 dari titik start Sedayu. Untuk lintasan di kilometer ini sampai kilometer 10 nanti adalah rolling. Naik turun pada posisi gradien 1%, 2%, minus 1%, minus 2%. Dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Bendungan Kami Joro.
Kita lihat Didot dari sebelah kanan melakukan breakaway. Ini sepertinya Pablo sudah mulai habis di kilometer 7,7. Gimana cranknya, bro? Panjangnya crank nggak berpengaruh. Habis Pablo telah memotong cranknya menjadi 155, maksudnya tangkai cranknya. Masih Didot yang melakukan tarikan. Sudah 2 rider yang tumbang di kilometer ke-8 ini. Memasuki wilayah Bendungan Kamijoro di sebelah sisi kanan. Fajar berusaha lepas sendirian. Sementara yang ada di belakang ini adalah Faiz dari Bandung menggunakan S8 Dis. Inilah Faiz Bandung yang menggunakan S8 Dis, sama seperti yang digunakan Bayu. Tuh, sementara Fajar kabur sendirian. Masih bergerombol di belakang. Ini Didot yang habis melakukan tarikan, kemudian atlet ke belakang. Tukang tariknya sekarang adalah Bayu Saputra. Untuk informasi event yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu adalah TMR Tugu Muda Race yang dilangsungkan di sirkuit Mijen, atau yang biasanya kita menyaksikan Tugu Muda Race di Banjir Kanal Barat Semarang, tapi pada tahun ini sudah dilaksanakan di sirkuit Mijen. Sirkuit Mijen adalah sirkuit motor, dan alhamdulillah untuk Master A yang menang posisi ketiga adalah Anang Prabowo. Bergantian, sekarang Afif yang melakukan tarikan. Kita ada di kilometer 11. Afif, Ditra, kemudian Faiz, Didot, Andi Gilang, dan Bayu.
Masih Fajar sendirian di depan. Ini sepertinya kalau kita melihat materi dari beberapa pemain pembalap pagi hari ini adalah sama. Artinya mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai power yang sama. Di antara ke-7 ini maksud kami, yang satu sudah lepas untuk Fajar. Kita akan melihat apakah Fajar bisa tertangkap peleton atau akan mampu kabur sendirian sampai di Jalan Raya Serandaan. Kita akan saksikan beberapa saat lagi, sepertinya Fajar akan tertangkap. Tukang tariknya adalah Ditra Pranata. Ini sementara Mas Rozi yang menggunakan rompi hijau naik turun untuk terus mengamankan, memberikan jalan sebagai marshal. Ini Afif yang habis melakukan tarikan. Akhirnya Fajar tertangkap, tangkap Ditra. Sudah kabur lebih kurang 5 menit, tapi tertangkap lagi di lintasan ini. Sebentar lagi kita akan memasuki lapangan Pandak, yang berarti kita ada di kilometer ke-13 dari titik start Sedayu. Fajar dan ini adalah Faiz dari Bandung. Ini harus menempel kuat untuk bisa bergabung lagi. Ya, Faiz terus berusaha keras untuk bergabung. Apakah Faiz akan mampu bergabung? Faiz terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus menempel peleton, mengejar peleton depan. Akhirnya hasil kerja keras Faiz bisa bergabung dengan peleton depan yang sempat tertinggal tadi. ...50 meter lagi kita akan memasuki lintasan Jalan Raya Serandaan. Sudah memasuki Jalan Raya Serandaan. Kita
Kita akan mengabsen pada lintasan ini. Yang ada di belakangnya adalah Didot menggunakan Giant Propel. Kemudian di depannya adalah Faiz menggunakan Stratos S8 Dis. Sempat tertinggal tadi. Kemudian Fajar menggunakan Cervelo. Di depan Fajar ada Bayu Saputra. Kemudian di depan Bayu Saputra adalah Ditra Pranata, atlet downhill. Kemudian Andi Gilang, dan yang paling depan adalah Afif. Digantikan Andi Gilang, tukang tariknya. Masih ada 7 rider sampai di lintasan ini. Inilah ruas jalan raya Serandaan yang cukup lebar. Biasanya rute ini digunakan untuk beberapa latihan baik itu pelada, juga teman-teman lain yang goes ke arah Pantai Glagah. Inilah lintasan jalan raya Serandaan. Masih stabil di 45 km per jam. Kita lihat ini sepertinya Faiz sudah mulai ketinggalan dari Bandung. Sementara di depan masih ada 6 rider dari total 9. Tukang tariknya Didot, atau yang sering kita juluki sebagai macan pantai, mekanik kelas dunia. Tinggal 6 rider yang bisa bertahan sampai di lintasan ini. Tukang tariknya adalah Fajar Sudana. Fajar Sudana ini adalah pembalap dari Palangkaraya. Masih terus ditarik di speed 50 km per jam. Fajar kemudian diikuti Bayu, kemudian Afif, Ditra, Didot, dan Gilang. Untuk
Faiz terlepas di lintasan Jalan Raya Serandaan setelah melewati Bangjo pertigaan. Kita akan memasuki tikungan menuju kawasan pantai. Masih terus digeber, kita ada di average 43 km per jam. Di depan ini adalah jembatan Serandaan yang terus mengarah ke Pantai Glagah, mengarah ke Wates. Kita mengambil ke arah kiri untuk wilayah kawasan pantai. Masih tersisa 6 rider sampai di lintasan ini. Yang paling kita kenal setelah kita berbelok dari jembatan Serandaan adalah wilayah Pantai Baru dengan melewati jalan paling ambyar sedunia. 25 meter kita akan mencapai jalan paling ambyar sedunia. Sampai saat ini belum ada progres perbaikan. Oh, ini sepertinya sudah mulai ada perbaikan karena ada beberapa stone walls mulai ada di sini. Semoga segera ada perbaikan. Ya, jalan paling ambyar sedunia. Dan kita memasuki sesi kedua dari jalan paling ambyar sedunia. Jadi kita berharap dengan adanya stone walls di beberapa tempat tadi, semoga jalan ini segera diperbaiki. Sepertinya Andi Gilang mulai berjarak dengan peloton depan, atau mungkin juga karena takut banyak bocor. Ini harus terlepas. Ini jalan ambyar tapi di gaspol. Kita lihat ini speednya masih tetap 40 di depan. Saya sendiri tidak berani ini. Yesus. Sepertinya Bayu Saputra juga agak berjarak ini, tidak seperti biasanya. Apakah Bayu sanggup merapat dengan depan? Sepertinya Andi Gilang dan Bayu sudah mulai lepas.
apakah mampu merapat. Bayu, kita melihat Bayu. Kerja keras. Nah, sepertinya akan membuahkan hasil kerja keras Bayu. Meskipun sudah di interval beberapa kali, masih berjarak tinggal 10 meter. Akhirnya Bayu bisa bergabung kembali. Man sayang Andi Gilang sudah tidak tampak, sudah sangat jauh. Akhirnya Bayu bisa bergabung kembali. Saat ini kita memasuki kilometer ke-25 dari titik start Sedayu. Saat ini menunjukkan jam 7.26 menit. Lebih kurang 100 meter lagi kita akan memasuki kawasan pantai. Yang ada di depan kita lihat adalah Afif, kemudian diikuti Didot, Bayu, Fajar, dan Ditra. Memasuki kawasan Pantai Baru di kilometer ke-27 dari titik start Sedayu. Kami ada di jam 7.30 menit. Tinggal 5 rider yang bisa bertahan. Yang sudah tumbang seperti Andi Gilang, kemudian tadi Faiz dari Bandung, kemudian Pablo. Ini kita lihat Fajar berusaha melepaskan diri untuk melakukan tarikan. Kita melihat Fajar. Diikuti Bayu, Afif, Ditra, dan Didot. Kalau mereka masih sama-sama bertahan pada speed seperti ini, otomatis kita akan menyaksikan adu sprint di finishan nanti. Stabil landai di 40 km per jam. Bayu yang melakukan tarikan tadi sempat terlepas tapi bisa bergabung kembali. Tinggal 6 rider yang bisa bertahan sampai saat ini. 5 rider maksud kami. Andi Gilang sudah lepas. Kita melihat pada kemarin yang hadir dan podium adalah Didot, kemarin menduduki posisi ketiga pada Rabu Brutal seminggu yang lalu. Apakah pagi ini bisa beranjak ke podium 2 ataupun podium 1, kita akan saksikan. Antaranya adalah Afif.
Sudah ada yang melakukan breakaway. Masih Ditra tukang tariknya digantikan dari Afif tadi. Kita ada di speed 45 km per jam. Lima rider fight di kawasan pantai. Kita coba akan lihat posisi sproket belakang masing-masing. Ditra masih menyisakan 2 sproket kecil. Kemudian kita melihat Didot masih menyisakan 3 sproket kecil. Fajar masih menyisakan 2 sproket kecil. Bayu masih menyisakan 3 sproket kecil. Dan Afif juga masih menyisakan 3 sproket kecil. Artinya mereka masih belum memaksimalkan speednya, masih terus menguntit pada tukang tariknya. Inilah kawasan pantai, panjangnya lebih kurang 6,5 km dari Pantai Baru menuju ke Pantai Samas. Kemudian dari Pantai Samas kita akan menuju ke arah utara, ke arah Palbapang. Dan saat ini ada di kilometer 30,3 dari titik 0 Sedayu. Lagi-lagi Fajar yang melakukan tarikan. Stabil di 40 km per jam. Nah, Fajar, kemudian Bayu Sahputra, Afif, Ditra, dan Didot. Kita lihat Didot masih belum berkeringat rupanya. Kelihatannya masih santai sekali kalau Didot. Ini juga masih belum berkeringat sepertinya. Masih santai sekali. Ini Afif, Bayu, dan Fajar. Kita lihat mereka semuanya posisi tangan ada di drop bar bawah. Didot justru menaikkan rantainya ke sproket yang lebih besar. Artinya putaran kakinya bertambah, tapi speednya sama. Angin yang bertiup dari arah timur ke barat sangat kencang, terlihat dari beberapa tiupan pohon. Ini adalah Fajar, masih ketawa-ketawa. Didot menggunakan jersey MBKW 2. Inilah kawasan pantai yang sahdu. Beberapa teman-teman apabila ke Jogja, terutama goeser, ada baiknya menjajal lintasan ini. Dijamin sepi,
Jarang ada mobil, jarang ada truk, jarang ada bis. Kawasan ini cocok untuk olahraga, cocok untuk latihan speed dalam sepeda dan beberapa olahraga yang lain. Terutama yang sering kita lihat adalah sepeda dan sepatu roda. Setelah lagi kita akan mencapai Pantai Samas. Afif yang melakukan tarikan menggunakan Giant TCR. Afif memindahkan tangannya di atas shifter. Mitra posisi tangan masih ada di dropbar bawah, juga di dot. Fajar memindahkan tangannya di shifter. Matahari mulai bersinar setelah tadi diliputi mendung tebal. Kita ada di kilometer ke 33,4. Total untuk Rebo Brutal ini adalah 51 km. Kemudian flying startnya 6,5 km sampai di Sedayu. Dan sisanya adalah full race. Kilometer menuju titik finish. Yang biasanya ikut ini dan berpenampilan bagus dalam 4-3-2 minggu yang lalu adalah Victor Halim, yang kita lihat di beberapa konten kemarin. Victor Halim prospek progresnya sangat bagus dan kita semua berharap untuk Bentang Jawa nanti Victor, juga Udin dan Bebens bisa melakoni dengan hasil yang terbaik. Kita lihat saat ini Fajar yang melakukan tarikan, diikuti Bayu. Terus mengarah ke utara.
ditambah speednya. Kita ada di kilometer ke 37,2. Afif yang melakukan tarikan. Kuat sekali anak ini menggunakan Giant TCR tipe lama. Bergantian melakukan tarikan. Setelah Afif, Ditra, kemudian digantikan Didot, Didot digantikan Bayu. Putarannya sangat cepat. Sudah mulai menurunkan di sproket bawah. Tentunya suasana saat ini mulai mencekam. Mulai tampak muka-muka serius. Sepertinya Didot berusaha untuk kabur menambah speed. Kita lihat luar biasa penampilan Didot. Berbadan besar tapi powernya masih sangat besar. Dan kita lihat di belakangnya adalah Afif. Digantikan Afif setelah Didot melakukan tarikan panjang. Afif tidak beberapa lama langsung digantikan Ditra. Masih Ditra yang melakukan tarikan. Digantikan Afif lagi, putarannya sangat cepat. Digantikan Bayu. Empat kilometer menuju finish. 4 kilometer menuju finish. Masih 4 kilometer menuju finish. Di titik garis finish Palbapang. Saat ini yang melakukan tarikan adalah Fajar Sudanya dari Palangkaraya. Berusaha breakaway dengan off saddle. Fajar berusaha terus menambah speed. Dan digantikan Ditra. Ya, Afif, suasana mulai mencekam. Speednya terus bertambah. Kita melihat pertarungan mereka yang mulai memainkan strateginya masing-masing untuk bisa sprint di akhir.
untuk bisa diledakkan powernya di kilometer terakhir. Kita saat ini masih menuju ke 3 km dari titik finish. Didot dari sisi kanan. Diikuti Bayu, Fajar. Ditra terus membayang-bayangi Afif. Kita melihat posisi Ditra yang terus ada di belakang Afif. Kita akan melihat Fajar melakukan breakaway di arah kanan. Breakaway sangat keras sekali. Diikuti Afif, Ditra dan Bayu. Wow, Fajar langsung breakaway keras. Wih, Fajar luar biasa. Setelah kita lihat Didot di belakang. Fajar berusaha kabur, apakah akan tertangkap? Jadilah Fajar sendirian, jarak sekitar 10 meter. Sementara Afif tuh dibayang-bayangi Ditra. Didot mulai menempel lagi. Fajar masih di depan. Tertangkap Fajar. Didot dan Fajar di belakang, sementara Ditra, Bayu dan Afif ada di depan. Kita melihat Didot. Satu setengah kilo menuju finish. Afif di depan, dibayang-bayangi Bayu. Suasana mulai mencekam. Afif masih di depan, ditempel ketat oleh Bayu. Afif menambah speed, diikuti Bayu dan Didot. Luar biasa ini. Kita akan melihat adu sprint mereka. Bayu ambil tarikan, Didot sprint dari sisi kanan. Siapa yang mampu mengikuti sprintnya Didot, diikuti oleh Fajar, Ditra, Bayu. Sementara Afif tertinggal. Fajar di depan, dibayang-bayangi Ditra dan Bayu. Siapa yang akan memenangi pertarungan ini? 4 rider di depan, 500 meter menuju finish. 500 meter menuju finish. Kita lihat Ditra dari sisi kanan melakukan sprint, diikuti oleh Bayu. Kemudian Didot. Kita akan lihat siapa yang akan memenangi pertarungan ini. Yang pertama masuk adalah
Yang menang masuk adalah Ditra atau nggak Didot. Ditra yang masuk, kemudian Didot dan Bayu. Sementara Fajar di posisi keempat. Luar biasa pertarungan mereka. Akhirnya Ditra jadi posisi pertama, kemudian Didot di posisi kedua, dan Bayu di posisi ketiga. Afif Habis juga Fajar. Trio MBKW akhirnya memenangi posisi 1, 2, 3. Demikian tadi yang kita saksikan untuk pagi hari ini, tanggal 7 Juli 2024. Rabu Brutal Rutinitas dimenangkan oleh Ditra Pranata, kemudian posisi kedua adalah Didot, dan posisi ketiga adalah Bayu yang akan mendapatkan hadiah cash money dari JCS PIK Jakarta Cycling School. Cash money, dan kita akan regrouping. Kita ada di part kedua nanti setelah sampai di Soto Kopior.